Di negara tersebut tameng itu kayak lu punya tameng lu bisa apa sih? Betul. Diremehkan gitu. Tapi kalau ini tuh betul-betul gue ngerasa sedih banget, Cok. Kalian bingung mau nonton anime apa di bulan Oktober? Ini dia sequel Anime Fall 2023 versi anime kan. Nah, sekarang kita mau bahas Anime Fall. Itu yang akan muncul itu di bulan Oktober, which is kayak sekarang tuh kita syuting tanggal 30 ya. Tanggal 30. Jadi besok banget nih udah akan ada anime baru yang keluar. Dan anime-anime ini kalau di sini ya di musim hujan jatuhnya. Iya, betul. Jadi itu dia, nanti kita akan bahas anime yang mulai besok akan muncul. Nah, itu dia. Untuk di video ini kita akan bahas tentang sequel anime yang ditunggu-tunggu banget. Yang pertama langsung aja yang pertama itu ada Tate no Yusa. Nah, Tate no Yusa ini menarik banget nih, teman-teman. Kalau kita lihat dari season 1 dan season 2-nya, terutama season 1 sih yang buat gua tuh nge-hook banyak orang tuh season 1-nya ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih, Tate no Yusa ini cerita tentang apa sih, Di? Nah, Tate no Yusa ini bercerita tentang anime isekai di mana seseorang ini memiliki kemampuan sebagai seorang yang membawa alat Senjata suci. senjata sucinya ini berupa tameng nih. Di mana di negara tersebut tameng itu kayak lu punya tameng lu bisa apa sih? Betul. Diremehkan gitu. Mending lu punya pedang atau mending lu punya panahan misalnya. Iya. Tameng lu bisa apa sih? Tapi dia membuktikan bahwa dengan tamengnya ini dia bisa menjadi sangatlah OP gitu. Betul. Tapi kalau ini tuh betul-betul gue ngerasa feel yang gue dapet tuh di season 1 apalagi tuh kayak sedih banget, Cok. Kayak ini tuh beneran sama autornya, si main karakter tuh bener-bener kayak dipukul habis-habisan ini. Dihina, diinjak-injak, diremehkan, terus dikhianatin, gila banget sih. Yang kedua, anime fall berikutnya, sequel anime fall berikutnya adalah Spy X Family. 父アーニャアニメが見たいダメだ。わかった。チャンネル変えていい。 Spy X Family. Nah, akhirnya Spy X Family muncul juga nih season 2-nya. Ibu Anya yang sebelah sini akan muncul season 2-nya. Apakah kira-kira season 2-nya lebih asik dari season 1-nya? Iya. Apakah kira-kira Bapak dan Ibu Forger ini sudah tahu peran mereka masing-masing? Yang satu pembunuh, yang satu agen rahasia. Iya, Di itu season 2. patut kita nantikan. Ya, patut kita nantikan. Oh iya, ceritanya tentang apa nih, Di, ceritanya? Ya, jadi Anya gitu ya, sesosok anak kecil di mana dia nih memang punya kemampuan lebih ya. Betul. Bisa melakukan telepati, istilah kayak telepatinya si bokapnya Ino itu ya jago. Oh iya. Bokapnya Ino bisa tahu isi otak orang gitu. Dan kalau dari bokapnya sendiri pun seorang agen rahasia gitu. Betul. Nyokapnya seorang pembunuh bayaran. Betul. Mereka bertemu dalam satu keluarga yang benar-benar entah gimana ceritanya mereka saling bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Iya. Dan akhirnya menciptakan situasi-situasi komedi di mana satu dengan yang lain ingin menutupi identitas mereka masing-masing secara umum gitu sih. Ini benar-benar harus kalian nonton karena ini aja sampai tetap tajam di sini. Oke, next kita punya Dr. Stone New World Kur kedua. Dr. Stone yang kedua nih kali ini. Jadi Dr. Stone ini itu udah masuk ke season keduanya. Oke, jadi Dr. Stone ini bercerita tentang Senku. Senku itu orang apa ya, anak SMA. Jadi dia itu jenius, sangat-sangat jenius, dan dia menghadapi sebuah insiden atau enggak sebuah apa ya, bencana alam di mana semua orang, semua tumbuhan, hewan tuh jadi batu. Dan dia harus beradaptasi dengan itu sampai akhirnya di suatu saat di masa depan, udah berapa ratus apa berapa ribu tahun gitu, dia ingin membuat peradaban baru gitu, dengan cara menyembuhkan orang-orang ini dari penyakit batu ini. Oke, nextnya kita punya Tokyo Revengers Tenjiku Hen. Nah ini nih, ini lumayan banyak peminatnya juga nih Pak. Banyak. Karena menurut gue apa ya, Tokyo Revengers nih oke sih. Gue suka aja kayak tawuran men. Ini kan tanpa kekuatan yang gimana-gimana kan. Nggak ada pakai kekuatan apapun, kayak pure berantem pakai hand to hand combat.
Itu menurut gua oke banget sih, apalagi ada sosok Mikey. Jadi Tokyo Revengers ini itu bercerita tentang Hanagaki Takemichi yang dia itu di masa depan seorang pengangguran, bukan pengangguran sih, tapi kayak orang yang kayak ya udah seadanya aja Dia merasa serabutan. sedih kayak masa lalu gua tuh harusnya kayak gini, gimana kalau misalnya gua suka sama cewek ini tapi sekarang dia udah mati gitu, gua Ya. nggak bisa apa-apa, coba kalau di masa lalu gua orang yang keren gitu. Iya. Dan dia nggak disangka-sangka dia mati dan dia ternyata balik lagi ke masa lalu. Dan ternyata dia harus dia punya objektif yaitu untuk nyelamatin pacarnya di masa lalu. Yang ternyata geng mafia itu di masa lalu adalah geng tawuran yang cukup terkenal, geng motor tuh. Nah dia harus di masa kecilnya itu harus ngubah timeline, dia harus masuk ke geng itu dan memberhentikan semua rencana jahat sebelum menjadi geng mafia yang besar di masa depan. Oke, next. Yang terakhir kita punya Nanatsu no Taizai 4 Nights of Apocalypse. Oke, jadi Nanatsu no Taizai ini seperti kita semua harusnya udah bertahu lah. Jadi awalnya Nanatsu no Taizai itu bercerita tentang Meliodas dan kawan-kawan. Tapi kalau di Nanatsu no Taizai 4 Nights of Apocalypse ini udah nggak cerita lagi tentang Meliodas. Dia memberikan karakter baru yang bernama Percival. Jadi Percival ini udah mulai petualangan baru. Itu kisahnya beberapa tahun setelah perang besar di Nanatsu no Taizai yang sebelumnya, di eranya Meliodas. Jadi ini udah di eranya anaknya Meliodas. Jadi udah panjang ceritanya ini. Betul. Ini bercerita tentang Percival namanya. Kalau kalian nanti mau cari. Oke, segitu aja untuk sequel anime Fall 2023. Ada nggak yang kira-kira menurut kalian tuh menarik yang bisa ditambahkan nih setelah ini? Iya, siapa tahu dari kalian juga ada kayak anime-anime sequel yang belum kita masukin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Oke, itu aja kayak dari kita. Azas. Azas.